Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Semangat ya belajar hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan ya. Tapi sekarang kita akan melanjutkan mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini ada di subtema kita yang kedua pembelajaran pertama. Yuk langsung kita lanjutkan materinya. Oke, materinya mengenai perkembangbiakan hewan. Ada apa saja ya di perkembangbiakan hewan? Sebelumnya, Ibu melanjutkan mengenai perkembangbiakan hewan, kita harus mengetahui dulu apa itu berkembangbiak. Berkembangbiak itu adalah salah satu cara makhluk hidup memperbanyak diri atau menghasilkan makhluk hidup yang baru yang sejenis. Apa ya tujuannya? Nah, ini dia tujuannya. Tujuan hewan berkembangbiak adalah agar tidak punah, mempertahankan spesiesnya, dan untuk mendapatkan keturunan. Sama ya, seperti manusia, untuk mendapatkan keturunan dia harus berkembangbiak. Bagaimana macam-macam perkembangbiakan hewan ini? Oh, ternyata sama seperti tumbuhan. Ada dua, generatif dan vegetatif. Ya, betul. Generatif itu artinya kawin, vegetatif artinya tidak kawin. Berarti kalian masih paham ya. Nah, generatifnya itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Vegetatifnya nanti ya, Ibu akan melanjutkannya. Sekarang generatif yuk kita lihat. Oke, generatif artinya apa? Perkembangbiakan hewan yang melalui pembuahan sel kelamin betina yang dihasilkan oleh ovarium. Ovarium adalah betina perempuan dan sel kelamin jantan atau laki-laki dihasilkan oleh testis. Kalau laki-laki perempuan itu hanya untuk manusia ya. Lanjut, di sini ada 3 jenis ya. Jadi generatif dibagi menjadi 3 macam. Ada ovipar, ovovipar, dan vivipar. Apa itu ovipar? Kita lihat yuk. Ovipar artinya bertelur. Nah, kita lihat yuk pengertiannya. Bertelur itu apa? Berkembang biak dengan cara kawin. Nah, kemudian mengeluarkan telur dari tubuh induknya yang harus dierami sampai menetas. Jadi dieraminya setelah telurnya keluar. Ciri-cirinya apa saja ya? Dia tidak mengalami masa mengandung, umumnya tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya karena tidak memiliki kelenjar susu. Tubuh ditumbuhi oleh namanya bulu, tidak berdaun telinga. Oke, paham ya? Lanjut ke contohnya. Ada apa ya contohnya? Iya, betul sekali. Ada ikan, ada burung, ada katak atau amfibi, ada ayam, ada burung, dan ada penyu. Paham ya? Jadi amfibi apa artinya? Betul, hidup di 2 alam. Lanjut ya ke contoh proses perkembangbiakannya. Ini dia contohnya. Dimulai dari contoh perkembangbiakan ini dikenal dengan nama metamorfosis, dan untuk katak masuk ke dalam metamorfosis sempurna. Telur itu berubah menjadi berudu. Setelah dia menetas menjadi berudu, kemudian menjadi berudunya memiliki 2 kaki, lanjut memiliki 4 kaki, kemudian lanjut ke katak muda. Katak muda lepas atau putus ininya, ekornya lanjut jadi katak dewasa. Jelas semuanya ya? Oke, lanjut ke ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Iya, ada O-nya. O itu berarti dia bertelur. Vivipar melahirkan berarti bertelur melahirkan. Pengertiannya kita lihat. Berkembang biak. Perkembangbiakan secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Itulah ovovivipar. Tahapannya adalah embrio itu harus berkembang biak dulu di dalam telur, di tubuh induknya sampai menetas. Jadi bukannya dikeluarkan terlebih dahulu seperti ovipar ya. Jadi harus dia di dalam tubuh induknya dulu. Kemudian hewan itu baru keluar setelah berkembang embrionya yang dikenal dengan nama melahirkan. Jelas ya? Bagaimana ciri-cirinya? Ini dia ciri-cirinya. Nah, telur yang menetas dalam tubuh induknya. Anaknya dikeluarkan dengan cara melahirkan, ya. Cadangan makan embrio berasal dari dalam telur induknya. Lanjut ya, prosesnya siapa ya kira-kira? Nah, ini salah satu prosesnya. Diawali dengan bertelur hewannya, kemudian telur tersebut akan dibuat oleh sel sperma, dihasilkan oleh hewan, yaitu jantan, mengalami namanya pembuahan, menghasilkan zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi namanya embrio. Zigot itu kayak anak ya, anak yang akan dijadikan setelah dia
mengalami pembuahan, kemudian mengalami namanya kehamilan. Setelah proses kehamilan tersebut, embrio itu akan menetas di dalam tubuh si hewan betina itu. Lanjut, setelah itu calon bayi itu bisa dikeluarkan kalau dia sudah menetas dan sudah cukup waktunya. Dan dikenal dengan nama proses melahirkan. Nah, kira-kira apa nih hewannya? Ini dia hewannya. Nah, hewan yang berkembang dengan cara ovipar ini adalah ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Paham semuanya ya? Ini contohnya nih, ya hiu. Oke, lanjut ke vivipar. Bagaimana dengan vivipar? Vivipar itu artinya melahirkan. Ya, ini si panda nih melahirkan nih. Panda ini melahirkan. Apa sih pengertian melahirkan itu? Nah, perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan artinya terjadi pembuahan embrio yang akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Sebagai contoh, ibu kalian pada saat kalian ada di dalam kandungan ya, pasti ibu kalian juga makan sesuatu kan. Nah, misalnya makan nasi pakai ayam. Nah, nasi sama ayam itu nanti bisa juga dimakan sama kalian waktu kalian di dalam kandungan melalui yang namanya plasenta ya, atau dikenal dengan nama yang panjang itu ya, di antara pusar ibunya dengan pusar anak ya. Itu di situ ya, bentuknya seperti kayak usus gitu. Lanjut ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Pasti berbeda dengan yang bertelur. Nah, kalau melahirkan kebalikan dengan bertelur. Nah, dia mengalami masa mengandung seperti kalian ya, dikandung sama ibu kamu selama 9 bulan 10 hari. Kemudian memiliki kelenjar susu, gunanya untuk menyusui anaknya. Di tubuhnya ditumbuhi yang namanya rambut. Jadi kalian yang di tubuh kalian itu namanya bukan bulu tapi rambut. Kemudian berdaun telinga. Jadi yang berdaun telinga itu termasuk hewan yang melahirkan atau dikenal nama vivipar. Pasti tahu kan, salah satunya ini si panda ini. Ada yang kedua apa? Betul sekali, ada kucing. Kemudian apa lagi? Banyak ya, ada sapi, kambing, kerbau, anjing, lumba-lumba dan sebagainya. Ingat ya, dia yang memiliki kelenjar susu. Contoh prosesnya yuk kita lihat. Nah, ini dia. Pada dasar kehamilan, kucing itu bervariasi ya. Dari 59 sampai 70 hari, ada 63 sampai 65 hari, manusia 9 bulan, kucing 9 minggu dan seterusnya. Inilah prosesnya. Paham semuanya ya? Oke, mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Untuk kesempatan kali ini Ibu hanya menjelaskan sampai sini. Mudah-mudahan kalian memahami. Sampai bertemu untuk pembelajaran mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Assalamualaikum. Tetap semangat belajarnya ya. Nanti Ibu akan memberikan soal buat kalian. Selamat pagi semuanya.